Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syahri BCA dan season cerita nyata pendakian. Dan kali ini saya akan cerita saat mendaki Gunung Sumbing via Garung. Saya tegaskan lagi bahwa cerita ini bukanlah merupakan cerita misteri atau cerita horor. Namun konten ini dibuat hanya untuk sekedar berbagi pengalaman saya saat mendaki Gunung Sumbing. Oke, langsung saja. Jadi pada waktu itu saya bersama teman-teman pecinta alam dari Pekalongan melakukan pendakian Gunung Sumbing pada tanggal 27 sampai 29 Mei 2014. Kami berangkat dengan 9 personel yang terdiri dari 8 laki-laki dan 1 perempuan. Kami berangkat dengan menggunakan motor dan berbonceng-boncengan. Namun saya pada waktu itu naik motor sendiri karena saya tidak kebagian boncengan. Saat itu kami start dari rumah saya sekitar pada zuhur, yaitu sekitar jam 1 siang. Dan kali ini kami akan mendaki Gunung Sumbing melalui jalur via Garung. Kami pun mulai berangkat menuju Gunung Sumbing dengan melewati Sukorejo, Candiroto, dan Parakan. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, akhirnya kita sampai di Garung sekitar pukul 3 sore. Dan sebelum menuju base camp, kami pun terlebih dahulu untuk mengisi perut dengan makan di warung pinggir jalan sebelum masuk gang menuju base camp. Karena beberapa teman kami itu belum makan siang, dan saya pun saat itu sudah merasa lapar. Usai makan siang, kami pun bergegas menuju base camp. Sesampainya di base camp, kami langsung istirahat sejenak, registrasi, serta sholat asar. Pada waktu yang bersamaan, kami pun mempersiapkan logistik dan peralatan-peralatan yang akan kami bawa menuju puncak. Setelah semua siap, sekitar pukul 4 sore kami start dari base camp. Dan sebelum melakukan pendakian, tidak lupa kami juga berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan kami semua. Dan saat itu jalur via Garung terdapat 2 jalur, yaitu jalur baru dan jalur lama. Kami pun memilih melewati jalur baru karena info yang kami terima relatif lebih cepat namun sedikit lebih ngetrek jalurnya. Sementara jalur lama itu banyak bonusnya atau landai namun lebih jauh ketimbang jalur baru. Perjalanan pun kami mulai dengan melewati jalan desa, kemudian memasuki ladang sayur milik warga setempat, dan seterusnya kami memasuki hutan Gunung Sumbing. Kami pun berjalan dengan perlahan untuk menghemat tenaga, karena saat itu cuaca masih cukup panas sehingga tenaga dan cairan tubuh kami mudah terkuras. Setelah sekitar 1,5 jam melakukan perjalanan, kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga kami. Sembari istirahat, kami pun menyempatkan untuk berfoto bersama sebagai dokumentasi. Dan tak lama berselang, adzan maghrib pun terdengar. Kami pun sholat maghrib terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Hari mulai gelap, dan kami pun menyiapkan senter masing-masing dan kemudian melanjutkan perjalanan kami. Malam itu kami menyusuri Gunung Sumbing yang gelap di bawah pohon-pohon yang tinggi besar. Beberapa kali kami istirahat dan minum untuk mengisi tenaga. Semakin lama kami pun merasa semakin lelah dan ngantuk. Saat itu kami pun sepakat untuk mencari lokasi yang nyaman untuk mendirikan tenda dan kami pun bermalam di sana. Setelah beberapa menit, sekitar jam 1 malam, akhirnya kami menemukan lokasi yang menurut kami cocok untuk mendirikan tenda dan bermalam. Tenda pun kami dirikan, dan sebelum kami tidur, kami terlebih dahulu memasak air untuk membuat minuman hangat serta masak mie cup sebagai penghangat tubuh dan mengisi perut yang kosong. Setelah makan malam selesai, kami pun lanjut tidur. Meskipun sedikit berdesak-desakan, tapi tidak menjadi masalah.
Dan sekitar jam 5 pagi, saya dan beberapa teman pun terbangun dari tidur kami, karena saat itu embun sudah mulai tembus ke dalam tenda, dan rasanya sangat dingin banget. Dan saya pun keluar tenda, dan ternyata langit pun sudah cukup terang. Dan sembari menunggu teman-teman yang lain bangun, saya pun menikmati pemandangan Gunung Sindoro yang gagah. Dan tidak lupa saya pun berfoto untuk dokumentasi pribadi saya. Setelah semua terbangun, kami pun lanjut packing dan bersih-bersih dengan membereskan tenda dan peralatan-peralatan lainnya. Setelah semua sudah terpacking, sekitar pukul 7 pagi, kami melanjutkan perjalanan ke puncak. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, sekitar pukul 10 pagi, kami sampai di Pestan. Dan lokasi Pestan ini berada pada ketinggian 2437 mdpl. Dan di sini banyak sekali tenda-tenda para pendaki lain yang bermalam di sini. Adapun Pestan merupakan camp area terakhir bagi para pendaki sebelum sampai puncak Gunung Sumbing. Setelah area Pestan ini tidak ada lagi lokasi untuk mendirikan tenda. Selain itu, Pestan juga merupakan pertemuan dua jalur pendakian, yaitu jalur lama dan jalur baru. Di Pestan ini kami beristirahat sejenak dan menyempatkan untuk berfoto, karena pemandangan Gunung Sindoro pada saat itu sangat bagus dan lautan awan juga terlihat sangat indah untuk dinikmati. Setelah istirahat cukup, kami melanjutkan perjalanan kembali. Kami pun melewati beberapa lokasi seperti Pasar Watu, Watu Kotak, Puncak Buntu, dan lainnya, dengan medan pendakian yang sangat beragam seperti menanjak, ngetrek, landai, lurus, berkelok, manjat tebing batu, jalur sempit dengan kanan kiri jurang, dan medan-medan yang lainnya. Setelah melewati beberapa medan yang penuh tantangan, akhirnya kami pun sampai di puncak Gunung Sumbing sekitar pukul 12 siang. Lewat dikit lah. Kemudian dari puncak yang kondisinya bebatuan ini, kami pun bisa menikmati mahakarya Tuhan yang Maha Esa berupa keindahan alam yang sangat luar biasa indahnya. Keren banget guys, karena cuaca pada saat itu sangat cerah sehingga banyak sekali terdapat gumpalan-gumpalan awan yang begitu megah dan indah. Selain itu, penampakan view Gunung Sindoro juga sangat gagah. Selain itu, kami juga bisa melihat kondisi kawah Gunung Sumbing yang kebetulan pada saat itu tidak mengeluarkan asapnya. Kami pun tidak lupa untuk berfoto-foto sepuasnya sebelum kabut turun dan menghalangi pemandangan. Karena kami juga tahu gunung juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama di gunung kami tetap menjaga sopan santun, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Seperti biasa, saat di puncak kami tidak terlalu lama-lama di sana. Hanya sekitar 1 jaman kita berada di sana, karena kami tidak ingin bermalam lagi di gunung. Jadi harus cepat-cepat turun lagi. Dan setelah puas foto-foto di atas puncak Gunung Sumbing, setelah itu kami turun dengan harapan bahwa sebelum maghrib kita bisa sampai base camp. Saat perjalanan turun, kami melalui jalur yang berbeda saat kita naik, dimana pada waktu naik kita melalui jalur baru, dan saat turun kami melalui jalur lama. Dan ternyata memang benar, jalur lama medannya agak lebih banyak yang landai ketimbang jalur baru. Namun jalur lama ini
relatif lebih jauh jika dibandingkan dengan jalur yang baru. Setelah beberapa jam kami melakukan perjalanan turun, menjelang maghrib saya pun sampai di pos 1. Dan saat itu saya sudah merasa sangat lelah dan bahkan kaki saya rasanya sudah berat sekali dan enggan untuk melangkah. Namun kami harus tetap melanjutkan perjalanan sebelum malam tiba. Akhirnya pun kami merasa lega karena kami hampir sampai di perkampungan dan rumah-rumah warga itu sudah mulai kelihatan. Namun lokasi tersebut itu masih cukup jauh untuk sampai di base camp. Dan sebenarnya di lokasi itu ada beberapa warga yang menawarkan jasa ojek untuk sampai ke base camp. Jadi kita tidak perlu jalan kaki sampai base camp. Namun waktu itu saya dan teman saya lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan sebelum sampai di base camp, saya pun mampir terlebih dahulu di toko souvenir untuk membeli oleh-oleh. Oleh-oleh itu sebagai kenang-kenangan. Setelah itu saya pun melanjutkan perjalanan dan saya sampai di base camp itu sekitar ba'da maghrib. Dan waktu itu saya langsung bersih-bersih, kemudian sholat maghrib sekaligus sholat isya. Pada saat itu kami tidak langsung pulang. Kami malam itu menginap lagi di base camp karena pada waktu itu sudah malam dan kondisi badan dari teman-teman semua itu sudah sangat lelah. Dan jika dipaksa untuk melanjutkan perjalanan pulang pada waktu itu sangat membahayakan untuk diri kita sendiri dan bahkan orang lain. Kami pun istirahat dan tidur di base camp dan pulang itu keesokan harinya. Oke guys, demikian cerita saya di Gunung Sumbing. Semoga tidak bosan ya guys mendengar cerita dari saya, dan semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi ataupun menjadi hiburan lah ya untuk teman-teman semua. Meskipun tidak semenarik cerita gosip, saya berharap teman-teman bisa tertarik kembali untuk mendengarkan cerita saya di gunung-gunung yang lainnya. Maka dari itu jangan lupa untuk terus dukung channel ini untuk selalu berkarya dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya guys, sebanyak-banyaknya. Oh iya, jika dalam cerita kali ini saya ada banyak kesalahan dalam perkataan, mungkin ada yang kurang berkenan di hati para teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu bukan merupakan kesengajaan, namun itu merupakan kehilafan. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.